Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kandang Ubed, Ubed Farm. Ini saya berada di belakang rumah. Ini lagi pencampuran pakan. Nah, kalau dombanya sedikit, cara campurannya ya seperti ini. Ada rumput, ada konsentratnya, kemudian juga ada campuran dedaknya juga ada garamnya juga. Nah, di sini dicampur, diaduk menjadi satu, sehingga nanti kalau dibuat pakan itu zat-zatnya yang dikonsumsi untuk perdombaan itu bisa terpenuhi dengan sendirinya. Jadi teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan kami, dengan Ubed ya, Ubed Farm. Hari ini kami telah memberikan motif-motif cara pemberian pakan supaya kita itu selalu setidaknya sama lah cara pemberian pakan. Kalau dombanya sedikit ya cara-cara seperti ini bisa. Jadi rumput liar kemudian dicacah sendiri aja di rumah, wis tanpa silase pun nggak apa-apa. Rumput liar dicacah sehingga menjadi lembut, kemudian nanti dicampurkan dengan beberapa jenis, ada konsentratnya, ada katulnya, ada jagungnya juga, supaya terpenuhi zat-zatnya yang dikonsumsi oleh domba itu sendiri. Nah, caranya seperti ini. Nanti ya secara sederhana aja, kemudian dikasihkan pakan di sini. Nah, diratakan nanti supaya dombanya itu, cara pemberian pakannya itu dimakan oleh dombanya sama ya, sama. Kemudian untuk pemberian air minum juga dikasih gula ya, gula atau tetes, supaya apa sih, konsumsi di air minum itu terpenuhi zat-zatnya. Kemudian juga nanti kotorannya itu kalau ada tetesnya atau ada empatnya itu tidak berbau, itu ya, tidak berbau, sehingga kita itu kalau hidup di dalam lingkungan mempunyai domba sedikit supaya tidak mengganggu lingkungan ini. Nanti tata caranya seperti ini, dikasihkan pemberian pakannya, kemudian dikasihkan, ada beberapa jenis domba di sini, ada awasinya, ada F1 dorpernya, kemudian ada Murinonya juga ada, terus domba biasa ya, domba biasa saja, nggak terlalu muluk-muluk domba itu. Yang penting nanti jenisnya itu bisa gemuk dengan sendirinya, karena pembibitan yang kita cari itu bibitan yang bagus, setidaknya ada F1. Kalaupun tidak ada F1, F2, F3 ya domba-domba biasa. Yang penting pakannya itu nanti bagus dan pemilihan jenis dombanya itu bisa sesuai dengan itu ya, dengan keinginan kita. Karena apa, pemberian pakan itu untuk semua jenis domba itu, kalau pemberian pakannya itu sama, sehingga domba biasa pun bisa jadi gemuk ya, tergantung nanti itu pemilihan jenisnya. Meskipun domba biasa itu jenisnya jenis yang gemuk-gemuk lah, jangan yang biasa-biasa, karena pemberian pakan itu sama sebetulnya. Juga keluh kesahnya merawat domba itu sama. Kalaupun kita itu salah memilih jenis, itu pun nanti bisa berakibat dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak bisa berkembang pada dagingnya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini domba-domba yang ada di Ubed Farm, domba ada F1-nya, F2, untuk awasinya, kemudian F2,
2. Kemudian juga ada Merino-nya. Merino jenis batur ini ya. Merino jenis batur. Jadi teman-teman apabila kepingin merawat domba sedikit, yang penting kebersihannya kita jaga ya. Ini berada di dalam lingkungan, sehingga bagaimana cara kita supaya tidak berbau, ya kasih aja diminumnya itu pakai tetes tebu atau E4 dicampur. Kemudian nanti yang turun, yang airnya air kencingnya itu tidak bisa berbau, berbaunya tidak terlalu lah. Nah, jadi untuk mengurangi rasa bau itu kita kasih E4 sama tetes ya, tetes. Saya tak naik ya. Nah, ini saya masuk. Dombanya masih kecil-kecil ini yang merinonya. Belum ada 4 bulan ini. Masih kecil-kecil. Tapi untuk perawatan yang masih kecil ini, kalau bisa itu dituntun dari awalnya itu pakai rumput, terus kemudian dicampur sedikit-sedikit dengan konsentrat supaya menjadi terbiasa. Jadi dombanya bisa berkembang gemuk. Ya, ada gemuknya. Terus ini ada beberapa domba, cuma ini antara 15 ekor lah, dengan ukuran kandang itu 3 meter kali 10, 3 meter kali 10, 3 meter kali 12 ini. Kemudian disekat-sekat sedemikian rupa sehingga ada beberapa ruangan yang perlu kita bikin supaya nanti ada tempat untuk karantina atau domba yang kecil itu nanti bisa menempati ruang-ruangan yang disediakan. Kemudian juga teman-teman yang ingin kita sharing belajar ya, monggo. Saya berada di UB Farm atau Ubed Farm ya, yang berlokasikan di Mojokerto. Ini yang barusan lahir di sini ya, barusan lahir di sini. Jadi ada tempat karantinanya. Nah, yang gantung-gantung ini apa? Ini termasuk mineral block ya. Jadi kebutuhan domba itu kadang-kadang yang membutuhkan pastinya sekali waktu itu membutuhkan diasinan. Asinan ini termasuk ditempatkan di mineral block supaya kekurangan zat yang ada di domba itu terpenuhi dengan sendirinya. Kalau membutuhkan pasti dijilat ini. Kalau tidak membutuhkan tidak dijilat. Yang gantung-gantung ini ya. Nah, yang gantung-gantung ini. Yang gantung-gantung ini. Ini termasuk mineral block ini. Mineral block ini. Jadi terima kasih kawan yang telah tergabung di LaTV ya, di LaTV. Semoga semuanya yang telah menonton video channel kami yang kami sediakan agar supaya selalu mendapatkan berkah, peternakannya bisa berkembang. Kita sharing di sini, kekurangan apa di sini Anda bisa memenuhi, dan kekurangan Anda saya bisa memenuhi tentang informasinya. Berapa ukuran kandang ini? Yaitu 3 kali 12 meter, tinggi kandang 1 meter dari tanah, kemudian langsung lantai 1 meter dari lantai ke bawah itu. Supaya apa? Memudahkan kita itu mengambil kotoran, kemudian juga amonia yang ada di bawah tidak langsung dikonsumsi oleh domba itu sendiri. Oke kawan, kami berada di lingkungan loh, di belakang rumah. Tapi kalau kita tetap menjaga kesehatan domba ya, kita harus mempunyai inisiatif kebersihan domba itu kayak apa. Ini sebetulnya beberapa domba masuk, cuma memang modalnya sedikit
Ya jadi ya diisi sedikit. Yang penting nanti itu dombanya sehat dan bisa berkembang. Kalau lebih banyak lagi ya diperluas lagi nanti. Oke, terima kasih kawan. Semoga semuanya selalu mendapatkan keberkahan dalam memelihara domba. Oke, jangan lupa subscribe-nya di channel ini dan komentarnya dan juga tombol loncengnya. Terima kasih kawan. Semoga semuanya selalu sehat. Wassalamualaikum.